Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Alvino, Nadia Faisal, dan juga Muhammad Muzaki. Di sini kami akan mempresentasikan seputar 5 konsep besar teori kepribadian. Nah, di sini ada 5 konsep yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada psikodinamik, yang kedua ada humanistic existential, yang ketiga ada biological evolutionary, yang keempat ada dispositional, dan yang terakhir yaitu learning social cognitive. Nah, selanjutnya kita ke bagian istilah dari masing-masing 5 konsep besar ini. Yang pertama ada psikodinamik, yaitu di psikodinamik kita dapat menekankan peran penting pengalaman masa kecil dan hubungan dengan orang tua dalam membentuk kepribadian. Alam bawah sadar dianggap lebih kuat dari kesadaran dan interpretasi mimpi digunakan untuk mengungkapkannya. Seiring waktu, fokus bergeser dari seksualitas ke pengaruh sosial dan budaya. Ada pula tokoh yang termasuk di bagian psikodinamik, yaitu ada Sigmund Freud, ada Alfred Adler, ada Karen Horney, ada Carl Jung, ada Erich Fromm, dan yang terakhir yaitu Erik Erikson. Pada bagian human eksistensial, pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk yang secara alami ingin tumbuh, mencari makna, dan hidup secara autentik, khususnya pada pengalaman sadar, kebebasan memilih, dan bagaimana kita membangun arti hidup. Nah, kepribadian ini dilihat dari proses menjadi diri sendiri yang utuh, bukan hasil konflik atau gen. Lalu, sedangkan biological evolutionary, ini kepribadian itu dipengaruhi oleh perbedaan biologis seperti gen, struktur otak, dan proses evolusi. Perilaku dan emosi kita terbentuk dari kombinasi faktor bawaan biologis dan pengalaman hidup. Disposisional yaitu kepribadian seseorang tercermin dalam kecenderungan unik dan konsisten untuk berperilaku dengan cara tertentu. Kecenderungan ini disebut sebagai sifat seperti ekstraversi atau kecemasan. Ada 5 dimensi sifat utama yang diyakini mendasari kepribadian manusia. Dan sifat-sifat ini mempengaruhi kemungkinan seorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Lanjut pada learning social cognitive, Fiorisme berpendapat bahwa perilaku dipelajari melalui asosiasi dan konsekuensi sehingga fokus harus pada perilaku itu sendiri. Sementara itu, kognitivisme menekankan bahwa cara kita berpikir tentang diri sendiri dan dunia, serta keyakinan kita yang kita pegang, memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian kita. Ada pula konsep kunci dari kelima teori ini. Yang pertama yaitu konsep kunci dari psikodinamik. Yang pertama adalah alam bawah sadar. Bagian pikiran yang berisi pikiran, perasaan, dan juga ingatan yang tidak bisa kita sadari namun dapat mempengaruhi perilaku kita. Yang kedua yaitu kenangan awal. Ini adalah ingatan pertama yang dapat diingat seseorang yang diyakini memberikan wawasan tentang keyakinan dasar dan gaya hidup mereka. Yang ketiga yaitu alam bawah sadar kolektif. Bagian ini yaitu lapisan universal alam bawah sadar yang dimiliki oleh semua manusia, berisi ingatan leluhur dan archetype. Berikutnya ada archetype, representasi simbolis universal dari pengalaman motif manusia umum yang tersimpan dalam alam bawah sadar kolektif. Yaitu yang selanjutnya adalah relasi objek, teori yang menekankan hubungan interpersonal, terutama di masa kanak-kanak. Nah, kemudian ada krisis identitas, yaitu masa ketidakpastian dan eksplorasi di mana seseorang bergula dengan pertanyaan tentang nilai-nilai, keyakinan, dan peran mereka dalam masyarakat. Kemudian ada keterhubungan, yaitu dorongan bawaan manusia untuk membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain. Untuk konsep kunci untuk human eksistensial sendiri, yaitu yang pertama meaning life, yaitu manusia butuh hidup yang mempunyai arti. Lalu yang kedua yaitu psychological well-being, yaitu kesejahteraan mental muncul saat kita selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada growth, yaitu manusia selalu bergerak menuju perkembangan diri. Nah, untuk konsep kunci biological evolutionary, ada brain structure yang dimana bagian otak itu mengatur emosi, kepribadian, dan impulse. Lalu neurochemical, ada hormon dan neurotransmitter yang mempengaruhi mood dan respon kita. Lalu ada genes, yaitu sifat yang diturunkan. Lalu yang terakhir ada adaptive mechanism, yaitu perilaku yang terbentuk karena kebutuhan survival kita. Disposisional yaitu atau sifat-sifat kepribadian yaitu fokus utama dengan ini. Kepribadian seorang dibentuk oleh sifat-sifat yang stabil, konsisten, dan cenderung menetap dari waktu ke waktu. Artinya apa yang membuat seorang unik adalah pola sifat traits yang ia miliki. Motif atau dorongan. Motif adalah alasan internal atau tujuan yang mendorong seorang berperilaku. Bisa berupa kebutuhan akan prestasi, kebutuhan afiliasi, atau kebutuhan kekuasaan. Motif mempengaruhi kenapa seorang bertindak seperti itu. Intinya kepribadian kombinasi sifat plus motif yang relatif stabil pada diri seorang. Lanjut pada poin learning social kognitif atau belajar sosial kognitif. Fokus utama dari ini yaitu kepribadian dibentuk melalui pembelajaran dari lingkungan plus proses kognitif atau pikiran individu. Condition responses atau respon terkondisi, perilaku yang muncul karena proses belajar lewat asosiasi atau kebiasaan. Misalnya takut anjing karena pernah digigit, yaitu respon yang muncul yaitu terkondisi. Shaping atau pembentukan perilaku dipelajari bertahap, diberi penguatan sedikit demi sedikit. Contohnya itu anak belajar mematikan kamar melalui dari langkah kecil. Lanjut pada reinforcement atau penguatan, perilaku akan cenderung diulang jika diberi hadiah atau penguatan. Bisa penguatan positif atau pujian ataupun negatif menghilangkan hal yang tidak enak. Lanjut observational learning atau pembelajaran observasional, belajar dengan mengamati orang lain bukan hanya pengalaman sendiri. Contohnya itu meniru cara berbicara teman atau diolah. Modeling atau pemodelan, tindakan yang dilakukan karena meniru model atau figur tertentu. Misalnya anak belajar sopan santun dengan melihat orang tuanya. Self efficacy atau efikasi diri atau keyakinan diri, pikiran bahwa saya mampu melakukannya. Orang dengan efikasi diri tinggi lebih berani berusaha dan tidak mudah menyerah. Lanjut cognitive effective unit atau unit cognitive effective. Lanjut kemudian ada kontribusi tokoh di step perspektifnya.
Yaitu yang pertama, Sigmund Freud, level of the minds, properties of the mind, dynamic of personality, defense mechanism, and psychosexual. Kemudian ada Carl Jung, yaitu psychological types, dynamic of personality, level of size, and Erik Erikson, psychosocial development, ego in post-Freudian theory. Kemudian ada Alfred Adler, the final cause, ways the final cause, style of life, self-guarding, the dances, unity and self-consistency of personality and social interest. Kemudian ada Karen Horney, yaitu basic hostility, basic anxiety, compulsive drive, neurotic needs, neurotic trends, interpsychic conflict. Kemudian yang terakhir yaitu ada Eric Fromm, yaitu kebutuhan eksistensial dan alienasi. Dalam perspektif humanistik eksistensial, Maslow, Roger, dan Rollo-May berkontribusi besar, yaitu Maslow melihat manusia berkembang melalui hierarki kebutuhan menuju aktualisasi diri, sedangkan Rogers menekankan pentingnya self-concept dan lingkungan yang suportif agar seseorang bisa tumbuh menjadi diri yang autentik, dan yang terakhir yaitu Rollo-May menambahkan sisi eksistensial seperti kecemasan, kebebasan, dan pencarian makna. Sementara itu, dalam perspektif biological evolutionary, Eysenck menyebutkan bahwa kepribadian memiliki dasar biologi seperti gen, struktur otak, dan perbedaan sistem saraf, serta memperkenalkan metode Penn. Nah, pendekatan evolusi yang berakal dari teori Darwin juga menunjukkan bahwa banyak perilaku manusia adalah hasil adaptasi untuk bertahan hidup. Untuk yang dispositionalist itu sendiri, aliran dispositional menekankan bahwa kepribadian dibentuk oleh sifat, traits, dan motif yang stabil dalam diri seorang. Yang pertama yaitu ada Gordon Allport. Allport approach to personality membawa pendekatan bahwa kepribadian sama dengan kombinasi sifat individual yang unik, lalu menolak bahwa manusia hanya hasil dari masa lalu atau psikoanalisis atau lingkungan behaviorisme. Lanjut, structure of personality membagi sifat menjadi kardinal, sentral, dan secondary traits, lalu menjelaskan bahwa sifat-sifat ini mempengaruhi pola perilaku seseorang secara konsisten. Lanjut pada motivation, mengenalkan konsep fungsional autonomi bahwa perilaku tidak selalu dikendalikan motivasi masa kecil. Lanjut, motivasi dewasa bisa berbeda dan lebih matang. Lanjut pada kontribusi McBride and Costa atau Big Five personality atau Five Factor Model. Di sini kontribusinya yaitu Search of the Big Five atau mengembangkan model kepribadian paling terkenal yaitu ASEAN. O yaitu openness, C-nya consistentiness, E-nya extraversion, A-nya agreeableness, N-nya neuroscitism, dan learning sosial kognitif. Ada ini menekankan bahwa kepribadian adalah hasil dari proses belajar plus faktor kognitif atau cara berpikir menafsirkan pengalaman. Yang pertama itu Albert Bandura. Learning mengembangkan teori pembelajaran observasional, manusia belajar dengan mengamati orang lain. Reciprocal causation atau perilaku seorang dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara person, behavior, environment. Lalu human agency, yaitu manusia bukan sekedar objek pasif tapi agen aktif mampu memilih dan mengendalikan perilakunya. Lanjut self regulation, individu mampu mengatur perilaku melalui standar pribadi, evaluasi diri, dan penguatan diri. Lalu dysfunctional behavior menjelaskan perilaku bermasalah sebagai hasil dari pola belajar yang keliru, bukan hanya faktor psikodinamis. Garis besar kontribusi Bandura yaitu manusia belajar dari lingkungan tapi dinafsirkan melalui proses mental. Lanjut pada kontribusi B.F. Skinner yaitu classic conditioning. Walau terkenal di operan conditioning, Skinner tetap mengakui peran conditioning klasik sebagai dasar pembentukan respons. Lanjut, operan conditioning, perilaku dibentuk oleh konsekuensi. Penguatan sama dengan perilaku berulang, hukuman sama dengan perilaku menurun. Kemudian ada benang merah dari kelima perspektif ini. Yang pertama, di bagian psikodinamik, yaitu kepribadian dibentuk oleh pengalaman masa kecil, konflik batin, dan juga alam bawah sadar. Poin yang kedua, yaitu perilaku sekarang banyak dipengaruhi oleh dorongan psikologis yang tidak disadari atau biasanya natural terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu relasi dengan orang tua, trauma, dan dinamika internal saat menentukan perkembangan kepribadian. Jadi ini bisa dibilang seperti pengalaman teman-teman. Lalu benang merah itu yaitu manusia dipandang baik, punya potensi berkembang, kepribadian muncul dari pengalaman sadar, pilihan hidup, dan makna yang kita bentuk. Fokusnya bukan pada masa kecil atau gen, tapi bagaimana kita mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Sedangkan biological evolutionary yaitu benang merahnya letak kepribadian berasal dari faktor biologis bawaan seperti gen, otak, dan adaptasi evolusi. Perbedaan kepribadian ini muncul karena variasi alami yang membantu manusia survive di lingkungan tetap berperan, tapi dasarnya perilaku adalah biologi dan evolusi. Benang merah dari ketiga tokoh Robert McCrae, Gordon Allport, dan Paul T. Costa dari aliran dispositional yaitu kepribadian terdiri dari sifat-sifat stabil, traits yang konsisten sepanjang waktu. Sifat tersebut dapat diukur, dipetakan, digunakan untuk memprediksi perilaku, termasuk teori Big Five, ASEAN, openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroscitism. Lanjut pada learning sosial kognitif. Dari kedua tokoh yaitu B.F. Skinner, Albert Bandura pada aliran learning sosial kognitif yaitu kepribadian terbentuk dari lingkaran pembelajaran dan pengalaman sosial. Lanjut, Skinner, perilaku dibentuk oleh reward dan punishment. Bandura, perilaku dipengaruhi interaksi timbal balik antara diri, lingkungan, dan pikiran, reciprocal determinism. Menekankan konsep observational learning, belajar dengan mengamati. Nah, itu dia keterangan seputar 5 konsep perspektif dari teori kepribadian. Terima kasih untuk teman-teman karena telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sekian.